Saya sedikit ingin bertanya ya, kenapa para muhibbin itu dalam komentar ataupun bicara mereka gembul ya, gemar ngibul. Kemarin ada yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pagi-pagi berlari-lari atau bersegera menuju untuk mengikuti ya, berguru ngaji nahwu pada seorang Habib di Hadramaut. Itu ngibulnya kebangetan. Udah ngibul begitu, ada lagi nih di komentar orang Madura yang tidak mengaji yang akan mendukung Imad karena hampir seluruh pondok pesantren NU sanadnya ada di Hadromi Yaman. Lah Hadromi Yaman kan Hadromi sendiri dan masalah nasab ini sendiri. Lagian sebagian besar itu kan berarti tidak semua. Lalu dia menyebutkan alasan mengapa pondok pesantren sebagian besar itu bersanad ke sana. Contoh, kitab yang rutin yang dipelajari oleh santri-santri NU adalah Sulam Taufik. Oke lah, Sulam Taufik itu memang karya Ba'lawi. Tulis itu di pengarangnya di bawah itu Lil Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Al-Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hasim Ba'lawi, begitu ditulis memang. Tapi kemudian dia menyebut Safinatun Najah karya Imam Salim Ibnu Sumer Ba'lawi. Sejak kapan pengarang Safinatun Najah jadi Ba'lawi? Safinatun Najah di mana-mana itu ditulis li Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadromi. Tidak ada Ba'lawinya di situ, cuma Al-Hadromi tok. Kita mungkin dikira bodoh tidak bisa mengakses Google atau informasi-informasi lain. Padahal zaman sekarang itu ya, wahai para muhibbin, wahai para habib, stop ngibulnya lah, karena zaman sekarang itu informasi sangat-sangat mudah diakses. Panjenengan saya bisa mengakses apakah pengarang Safinatun Najah itu seorang Ba'lawi. Tidak ada yang mencantumkan di situ bahwa beliau adalah Ba'lawi, beliau adalah Hadromi. Dan di kitab-kitab kalau Ba'lawi pastinya ditulis Ba'lawi. Seperti ini Syarah Safinatun Najah yang berjudul Nailur Roja. Nailur Roja itu dikarang oleh As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Alawi. Di situ ditulis Al-Alawi, disebutkan semua pengarang-pengarang yang dari Hadromi dan beliau adalah keturunan Ba'lawi itu disebutkan di belakangnya, di belakang nama-nama pengarangnya. Sedangkan di Safinatun Najah, As-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer itu hanya Hadromi, tidak ada Ba'lawinya. Apakah karena itu malah kemudian diklaim menjadi Ba'lawi? Ini memang muhibbin ini ya. Pintar mengklaim. Apakah memang ajarannya seperti itu? Nabi Muhammad SAW diklaim ngaji kepada Habib, kemudian ini pengarang Safinatun Najah diklaim Habib juga. Kemudian ini klaimnya tambah lucu lagi. Bahkan Syekh Khotib Sambas Kalimantan Barat, salah satu gurunya para aulia di masanya, sanadnya ada di Mempawah Syarif Husain Al-Qadri Ba'lawi, mufti pertama Mempawah. Ini apa lagi? Ya Allah ya Karim. Syekh Khotib Sambas Kalimantan Barat itu diakses informasinya sangat mudah di Google, bertebaran berserakan informasinya bahwa beliau itu sampai remaja ngaji kepada pamannya yang alim alamah, kemudian ngaji kepada ulama yang terkenal Imam Masjid Jami Kesultanan Sambas Haji Nuruddin Mustafa, itu gurunya yang dekat. Kemudian setelah itu beliau meneruskan ke Timur Tengah, wabil khusus ke Mekah. Tidak ada berguru kepada Syarif Husain Al-Qadri Ba'lawi karena memang ketika beliau sudah meninggal jauh-jauh hari, Syekh Khotib belum lahir. Jadi jauh-jauh hari Syarif Husain Al-Qadri Ba'lawi itu meninggal, Syekh Khotib itu belum lahir. Nah, kemudian di sini dikatakan
sanadnya ada di Mempawah, itu sanadnya ada di Mekah, itu sanadnya ada di guru-gurunya dan tidak ada disebutkan bahwa Syekh Khotib itu cicit murid dari Syarif Husain Al-Qadri Ba'lawi, tidak ada. Jadi tolonglah jangan klaim apa-apa diklaim, itu sangat memalukan ya, karena zaman sekarang informasi sangat mudah diakses, dan ketika ketahuan panjenengan niatnya ingin melambungkan junjungan panjenengan yaitu klan Ba'lawi, tetapi ketika ketahuan ngibul itu malah menjatuhkan. Oh iya, ini Muhyiddin ngibul, berarti ikut junjungannya para Habib ngibul, begitu. Jadi para Habib menjadi jelek karena Muhyiddinnya. Jadi tolonglah kalau bicara itu yang ada bukti dan yang jelas-jelas saja. Kemudian lagi masalah sanad terputus. Sanad itu dalam Islam memang penting, tetapi penting dalam sesuatu yang khusus. Misal thariqah. Thariqah itu memang harus ada sanad keilmuan. Akan tetapi ketika itu hanya amalan-amalan yang sudah umum di dalam Islam, itu tidak perlu sanad. Seperti ada orang mengucapkan kebenaran la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Meskipun orang itu tidak bersanad, bahkan meskipun orang itu orang gila, harus kita terima. Tidak mesti harus dari ulama yang memang baik, tetapi kebenaran itu tidak mesti harus datang dari ulama, bisa kita ambil dari mana saja. Dan walaupun kita mengambil dari klan Ba'lawi, kemudian klan Ba'lawi terputus dari dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak pengaruh. Karena apa? Karena sebenarnya kita harus jujur ya, kita harus jujur dalam keilmuan bahwa sebenarnya fungsi dari pencatatan nasab itu adalah untuk menjalin silaturahim. Kita ketengahkan hadis yang dikatakan oleh beliau Al-Hakim sebagai hadis sahih ala syarti sahihaini walam yukharrijahu, tetapi tidak dikeluarkan oleh kedua syekh tersebut. Hadisnya itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Rasulullah bersabda, kenalilah nasab-nasabmu, maka tali persaudaraanmu akan terus bersambung. Begitu terjemahan yang tertera di NU Online. Apakah ketika klan Ba'lawi terputus dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitan darah, kemudian tali silaturahim mereka bubar, biar begitu, tidak ada silaturahim sama sekali? Pastinya tidak, karena masih ternaungi dalam satu klan, yaitu klan Ba'lawi. Silaturahim akan terus berjalan, haul akan terus berjalan, transfer ilmu kepada murid-murid akan terus berjalan. Sebenarnya konflik nasab ini jika disikapi dengan bijak oleh klan Ba'lawi, ya sudahlah, saya terima. Tidak masalah panjenengan tidak menerima klaim bahwa kami berdarah Nabi Muhammad SAW, tidak apa-apa. Karena tujuan pencatatan nasab kami kan untuk silaturahim antar kami, maka silahkan percaya juga silahkan tidak percaya. Jika klan Ba'lawi berkata begitu, maka adem ayem. Kiai Imad pun akan langsung lerep. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.